Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, teman-teman yang Ustaz cintai karena Allah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan kali ini kita masih bisa bersama-sama belajar mentadaburi ayat-ayat Allah di juz 30. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tauladan kita, manusia terbaik yang Allah turunkan di bumi sebagai tauladan, sebagai contoh bagi kita agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat beliau yang kelak dibanggakan, yang kelak diberikan kehormatan, yang kelak akan diberikan air-air dari telaga Kautsar agar kita tidak pernah haus untuk selamanya. Baik teman-teman, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait dengan tema sifat dan subtema takut. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh, Ustadz ingin menyampaikan satu kisah yang tentu kisah ini sudah sering sekali disampaikan oleh ustadz-ustadz yang lain, atau mungkin teman-teman juga mendengarkan dari ustadz yang lain atau dari buku membacanya, yaitu tentang kisah Fir'aun, di mana kisah ini sangat sering kita dengar. Kisah yang bisa kita ambil pelajaran karena di situ ada ilmu yang sangat besar terkait dengan kedurhakaan seorang Fir'aun. Jadi kisah ini bermula dengan Allah memanggil seorang nabi, yaitu Nabi Musa alaihissalam, dan kejadiannya ini di lembah Tua, sebuah lembah yang suci, yaitu lembah Tua. Di situ Allah meminta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menemui Fir'aun. Kemudian diminta oleh Allah Nabi Musa alaihissalam untuk menyampaikan, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Kemudian Nabi Musa alaihissalam menawarkan diri, dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya. Karena kesesatan yang sudah luar biasa yang dilakukan oleh Fir'aun, maka Musa menawarkan, maukah engkau ke jalan yang benar dan menyembah Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Dan tidak cukup sampai di situ, Nabi Musa alaihissalam juga menunjukkan mukjizat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harapan Fir'aun bisa percaya dan bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata Fir'aun itu mendustakan dan mendurhakai. Sebenarnya Fir'aun ini membenarkan apa yang diperlihatkan atau apa yang disampaikan oleh Musa alaihissalam, tetapi hatinya menolak. Kemudian tidak mau menunjukkan bahwasanya dia itu mempercayai apa yang disampaikan Musa alaihissalam. Tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan dia kemudian memanggil penyihir-penyihir untuk melawan mukjizat yang Nabi Musa perlihatkan, mengumpulkan kaumnya. Tetapi tetap saja akhirnya Fir'aun dan pengikutnya tetap tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Fir'aun ini mengaku Tuhan
Katanya di salah satu ayat di Quran surat An-Nazi'at, anna khairu minhu. Oh bukan ya, itu ini ya, kisah setan ya. Anna rabbukumul a'la. Ya. Jadi kalimat itu yang keluar dari Fir'aun, anna rabbukumul a'la, yang artinya akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Dia mengaku Tuhan, padahal jelas-jelas Nabi Musa alaihissalam menyampaikan bahwasanya Tuhannya Fir'aun adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi tetap tidak mau beriman. Dan puncak dari sifat Fir'aun yang bisa kita ambil pelajarannya adalah kesombongannya. Karena kesombongan yang dimiliki oleh Fir'aun, akhirnya kisah ini menjadi pelajaran buat kita agar kita tidak menjadi orang seperti Fir'aun. Karena Fir'aun ini juga manusia. Kenapa sampai diabadikan di dalam Al-Quran? Kenapa sampai menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahnya? Karena di situ ada kesombongan yang dimiliki seorang Fir'aun. Tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima kebaikan yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salam. Begitu teman-teman. Akibat dari kesombongan yang dilakukan oleh Fir'aun, maka Allah menyumpah dia akan menghukumnya, memberikan azab di akhirat dan siksaan di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Dari kisah itu, maka kita bisa mengambil pelajaran, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang memiliki sifat seperti sifatnya Fir'aun, yaitu sifat sombong. Jadi teman-teman yang Ustaz cintai karena Allah, kisah ini menjadi awal pembelajaran kita, yaitu Quran surat An-Nazi'at ayat 26. Ustaz bacakan bunyinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Artinya, sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah. Azab di akhirat dan siksaan di dunia menjadi pelajaran bagi orang beriman. Allah sudah menyumpah Fir'aun akan diberikan azab di dunia dan di akhirat, maka kita sebagai orang yang beriman, maka harus bisa mengambil pelajaran dari kisah Fir'aun tersebut. Bagaimana caranya? Jangan sampai kita meniru apa yang dimiliki oleh Fir'aun. Fir'aun memiliki sifat sombong, tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima dakwah yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka kita jangan sampai seperti itu. Ketika datang kebaikan kepada kita, maka terima kebaikan itu. Jika kita hidup di masa umat Rasulullah SAW, maka kebaikan-kebaikan, dakwah-dakwah yang disampaikan oleh guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka harus kita terima. Kebaikan-kebaikan kita terima, datang dari siapapun. Begitu ya teman-teman, supaya apa? Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang sombong karena tidak mau menerima kebaikan. Na'udzubillah min dzalik. Baik, pembelajaran kita kali ini tentang mentadaburi Quran surat An-Nazi'at ayat 26. Bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Artinya, sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Dan mudah-mudahan
kita terus memupuk rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan kepada yang lainnya. Takut hanya kepada Allah, karena dengan rasa takut itu maka kita semakin bersemangat untuk beribadah, dan setiap saat kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu kita semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman, Ustadz kira cukup pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan mohon maaf jika barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Kita tutup dengan membaca istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.